Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Lambo Kristiano Silitonga dengan NPM 241705 dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir praktikum di mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Oke, di sini saya menjelaskan dulu ketentuan yang diberikan kakaknya. Ketentuan UAP-nya itu ialah kita dikasih studi case dengan sesuai dengan NPM kita, yang dimana NPM saya akhirannya itu 1, yang berarti temanya 1. Oke, di sini kita menjelaskan dari studi case itu kita membuat sistem harus menggunakan fuzzy logic dan sistem pakar. Lalu pengerjaannya itu di Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Lalu habis itu kita wajib di sistem nanti di Colab-nya itu harus memiliki input manual dari user. Oke. Ini dia tema 1, yaitu diagnosa tingkat burnout mahasiswa saat penyusunan skripsi. Oke, di sini kita membuat sistem yang akan membantu dosen pembimbing atau konselor kampus dalam mendiagnosa tingkat burnout mahasiswa berdasarkan kondisi yang diinput oleh pengguna. Nanti di sistem kita itu harus ada input manual. Oke, kita langsung aja masuk ke variabel, masuk ke Colab-nya. Oke, di sini saya membuat ketentuan untuk user dulu untuk input manualnya, yang dimana saya di variabel input itu ada 3 yang nantinya harus diisi oleh user, yang dimana beban revisi, isolasi sosial, kelelahan emosional. Oke, di sini ketentuannya kan sering kehilangan semangat, merasa kelelahan, sulit fokus mengerjakan revisi. Tapi kan itu kan dalam ketentuannya nggak selalu sering kehilangan semangat ataupun merasa kelelahan, karena dibilang juga di ketentuannya kondisi burnout seringkali sulit diukur secara pasti karena indikatornya bersifat subjektif. Subjektif itu ya tergantung orangnya. Oke, di sini saya membuat beban revisi dulu. Range-nya 0 sampai 10. Seberapa berat revisi dari pembimbing tuh? Lalu kedua, isolasi sosial 0 sampai 10. Seberapa sering menghindari dari sosial? Kayak misalnya dia menyendiri terus nggak pernah sosial sama teman-temannya. Itu range-nya 0 sampai 10 juga. Habis itu yang ketiga, kelelahan emosional. 0 sampai 10 range-nya, seberapa sering merasa hampa, putus semangat tuh. Lalu di variabel output-nya itu tingkat burnout range-nya 0 sampai 100, yang dimana dimulai dari 0, yang dimana dimulai dari normal, ringan, sedang, dan berat. Oke, kita langsung menjelaskan kodenya per kode ya. Oke, sebelum kita run dulu, kita jelaskan terlebih dahulu. Oke, di sini seperti biasa kita harus import library-nya dulu. Oke, karena kita sudah import, kita mungkin sambil run aja. Lalu sistem saya tuh kita harus menyesuaikan juga dengan ketentuannya, yaitu nih tambahkan visualisasi fungsi keanggotaan fuzzy untuk tiap variabel input dan output. Oke, di sini saya menggunakan 2 fungsi keanggotaan dasar dari segitiga, dari misalnya tingkat keringanan beban revisi sosial, kelemahan emosional itu masuknya ke segitiga. Lalu yang trapesium itu masuknya ke tingkat burnout nantinya untuk menghasilkan
gambar yang seperti kakaknya ini nih. Jadi segitiganya itu dia lebih ke beban revisi, isolasi sosial, kelainan emosional. Nanti pada saat inputnya diinput oleh user, nanti yang dihitungnya itu segitiganya. Lalu untuk tingkat burnout-nya itu yang trapesium ini. Titik tengahnya lah ya, tingkat burnout tuh. Oke, yang dimana jika X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C, itu menghasilkan 0,0. Berarti itu tidak terlalu parah ya. Lalu X sama dengan B itu sama dengan 1. Itu berarti udah ada gejalanya tuh. Begitu juga dengan A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada B. Itu menghasilkan X kurang A atau B kurang A. Lalu jika tidak, sebalikannya C kurang X, C kurang B. Begitu juga yang depth trapesium. Kita memiliki titik X, A, B, C, D. Ini sama aja seperti yang di atas. Oke. Lalu di sini kita juga mendefinisikan input yang akan nanti user masukkan, yaitu fungsi revisi ringan. Masuknya ke trapesium. Dari titik X, range-nya 0 sampai 5. Itu masuk ke ringan. Fungsi revisi sedang. Itu masuknya ke fungsi keanggotaan segitiga. Dari titik X, 2 sampai 8 itu range-nya masih ke sedang. Revisi berat masuknya ke fungsi keanggotaan trapesium dari titik X, range-nya 5 sampai 10 itu masih di input beban revisi, range-nya 0 sampai 10. Begitu juga dengan isolasi sosial 0 sampai 10. Kita menjelaskan dulu, definisikan dulu fungsi-fungsi isolasi rendah, sedang, tinggi. Lalu dimasukkan juga ke fungsi keanggotaannya. Rendah itu masuknya kemana? Trapesium kah? Segitiga kah? Trapesium. Oke, lalu kelelahan emosional, lelah ringan, begitu seterusnya. Oke, lanjut ke masuk fungsi keanggotaan output. Yang tadi tingkat burnout, range-nya 0 sampai 100. Nih. Oke, fungsi burnout normal. Range-nya 0 sampai 30, burnout ringan. Masuknya ke fungsi keanggotaan segitiga, range-nya 15 sampai 52. Burnout sedang masuk ke fungsi keanggotaan segitiga, range-nya 40 sampai 76. Fungsi burnout berat masuk ke fungsi keanggotaan trapesium, range-nya 65 sampai 100. Oke, lanjut ke fusifikasi. Nah, di defusifikasi ini kita mendistribusikan ya, atau menjumlahkanlah semuanya, menjumlahkan dari revisi, isolasi lelah, nanti semuanya ini nanti akan diakumulasin sama sistem melalui fuzzy logic dan sistem pakar, tergantung inputnya yang dari sini, input dari ketiga ini. Oke, lanjut masuk ke evaluasi aturan if then. Nah, sistem pakar nih, def inferensi D. Nah, di sini kita membuat singkatan juga revisi ringan, RRI, RS itu revisi sedang, revisi berat, RB. Nah, itu defusifikasi ya. Nah, lalu kita mendefinisikan dulu aturan-aturan kondisi normal, kondisi ringan, kondisi sedang, sama kondisi berat. Nah, ini aturan R1 yang dimana revisi ringan, isolasi sedang, lalu lelah ringan, LRI, lelah ringan. Itu masuknya ke normal,
RRI revisi ringan IL, LS lelah sedang itu masih ringan, RRQ LS RRI ringan. Nah, ini pokoknya ini untuk semua kondisi ringan atau rendah. Oke, lanjut ke kondisi ringan. Ada tekanan tapi masih terkendali. Nah, ini berarti ini kondisi normal tapi masih dalam cakupan yang masih, walaupun sudah ringan atau rendah, dia masih kondisi normal. Nah, ini beda, kondisi ringan tapi masih bisa terkendali. Lalu di sini ada aturan kondisi sedang. Nah, ini kondisi sedang tuh udah mulai ada perlu perhatian. Yang dimana mahasiswa misalnya RS itu revisi sedang, terus isolasi tinggi, terus lelah sedang, itu udah masuk ke sedang. Terus revisi berat, habis itu lelah sedang, isolasi sedang, lelah sedang, itu masuknya sedang. Itu juga dengan kondisi berat. Nah, revisi berat, terus isolasi tinggi, lelah lelah sedang, itu udah masuknya ke berat tuh. Nah, begitu juga semuanya nih. Nanti di inferensi ini akan menentukan juga di hasil output yang tadi, output burnout-nya tuh, tingkat burnout-nya. Nanti itu akan menjadi variabel outputnya. Oke, lanjut masuk ke definisi metode centroid. Nah, ini kita menggabungkan hasil aturan. Yang tadi hasil aturan ini diubah jadi angka akhir, menjadi 0, misalnya gitu. Oke, di sini menghitung dulu nilai script akhir menggunakan metode centroid. Nah, kalau centroid itu kalau nggak salah semakin banyak titiknya semakin tepat. Oke, di sini normal, burnout normal, ringan burnout ringan, sedang burnout sedang, berat burnout berat. Oke, di sini kita memiliki range titik-titik 0 sampai 100. Lalu in phase zero itu untuk menentukan juga garis lainnya nanti. Nah, lanjut kita masuk ke, nah ini untuk rumus untuk mengatur centroidnya nanti. Lalu di sini krips akhirnya kita jumlahkan dikali sama dengan input yang tadi itu, ketiga input itu lalu dibagi total. Oke, lanjut ke mengubah skor angka keputusan plus saran tindakan. Nah, ini kita membuat fungsi rekomendasi dari skor. Misalnya if skor lebih kecil dari 25 itu menandakan normal dan warnanya dengan green. Kondisi Anda baik, pertahankan keseimbangan belajar, istirahat, dan sosial. Nanti sistem akan menampilkan ini kalau skor lebih kecil dari 25. Jika tidak skor lebih kecil dari 25, itu dia masuknya ke burnout ringan. Itu udah sampai 50 burnout ringan. Itu mulai udah masuk ke zona kuning. Lalu ke 75 itu udah burnout sedang, udah masuk ke zona oranye. Lalu ke burnout berat itu udah masuk ke zona merah, kondisi kritis. Lalu kita masukkan visualisasi keanggotaan semua variabel yang tadi mungkin nanti di input, mendefinisikan sistemnya. Kita visualisasikan keanggotaan semua variabel. Oke, di sini tampilkan grafik keanggotaan. Kita membuat fungsi tampilan grafik keanggotaan. Keanggotaan itu kayak tadi input 1, input 2 sama input 3 sama output dari burnout tadi tuh. Oke, menampilkan grafik fungsi keanggotaan untuk semua variabel, input 3 grafik dan output 1 grafik dalam satu gambar. Oke, ini untuk mendefinisikan nanti gambarnya
dengan ukuran 22 pixels 13:8 tuh. Lalu dengan judulnya fungsi keanggotaan sistem diagnosa burnout mahasiswa skripsi. Lalu di sini titik-titikan 100 sampai 300, 100 sampai 500, yang dimana ini kategori rendah, kuning itu kategori sedang, merah kategori tinggi, biru kategori ringan. Ini outputnya, lalu input 1 beban revisi 0 sama 0. Oke, di sini nanti gambarnya akan menampilkan input beban revisi range 0 sampai 10 dengan font weight-nya bold, tingkat beban revisi, derajat keanggotaan. Lalu input kedua isolasi sosial, input tiga kelelahan emosional. Nah, nantinya ini semua akan menjadikan gambar untuk seperti ini, untuk visualnya. Karena kita juga dibikin sistem dapat mengubah kondisi yang tidak pasti menjadi nilai terukur. Lalu sistem akan memberikan rekomendasi penenangan. Nah, rekomendasi penenangannya itu di sini. Sini. Rekomendasi penenangannya itu yang tadi nih. Mulai terasa lelah, perlu perhatian, nah itu sistem memberikan rekomendasi penenangan. Oke, kita lanjut ke visualisasi hasil diversifikasi. Nah, ini diversifikasi itu dari hasil visifikasi juga ya. Nah, di sini di diversifikasi ini dia menampilkan area output plus garis sentoid. Oke, di sini area agregasi, area biru, hasil gabungan semua aturan. Oke, ini untuk pendefinisian warna latar tiap zona. Terus di sini untuk garis batas zona plus labelnya. Lalu ini garis sentroid hasil akhir sampai dengan titik berat. Lalu di sini ada fungsi untuk menjalankan diagnosa burnout-nya. Oke, sambil kita jalankan juga. Oke, diagnosa tingkat burnout mahasiswa. Nah, well true. Kita mencoba revisi desimal input. Nah, ini kita inputnya harus desimal. Isolasi 0 sampai 10, lelah. Nah, print masukkan angka antara 0 sampai 10. Nah, fusifikasi, revisi, isolasi, lelah. Aturan inferensi. Oke, di sini saya akan inputkan dulu seberapa berat revisi dari pembimbing Anda. Ya, mungkin 8,1. Seberapa sering Anda menghindari dari teman atau keluarga? 5. Seberapa sering merasa kosong, tidak semangat? 5. Oke, di sini sistem akan menjalankan terlebih dahulu dari hasil yang diinputkan oleh user. Nah, untuk skor burnout Anda itu 58 per 100, statusnya burnout sedang. Nah, untuk rekomendasi sistemnya, perlu perhatian, temui konselor kampus dan atur ulang target skripsi Anda. Oke, di sini untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaannya. Nah, yang seperti tadi saya bilang, segitiganya ini ialah menandakan dari fungsi keanggotaan beban revisi pembimbing, tingkat isolasi sosialnya, kelelahan emosional, dan fungsi keanggotaan output tingkat burnout-nya.
Oke, yang tadi kita masukkan itu di beban revisi pembimbing. Beban revisi pembimbing itu tadi kita masuknya ke 8,1. Nah, nih dia udah masuk ke sedang. Lalu tingkat isolasinya kita tadi masukkan ke 5. Dia di tengah-tengah antara aktif sosial sama mengasingkan diri. Dia jadinya tengah-tengah. Kelelahan emosional 0 sampai 10 tadi kita menginputkannya itu 5. Nah, 5 juga tingkat kelelahannya. Ini 5 nih. Ini garisnya nih. Ini garisnya 5 di situ. Ini juga 5. Oke, untuk fungsi kekuatan outputnya tingkat burnout-nya 0 sampai 100. Ini dalam kasus kita skor burnout kita dia masuknya ke sedang 40 sampai 70. Nah, dari hasil yang kita inputkan tadi itu dia masuknya ke sedang. Nah, dia sedang tuh di 50,8. 58. 58. Nah, hasil diverifikasi burnout sedang, beban revisi 8,1, isolasi sosial 50, kelelahan emosional 5. Lalu menyimpulkan agregasinya, garis birunya itu, bahwa disimpulkan dari sistem skor tingkat burnout itu ada di 58. Oke, mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan untuk menyelesaikan ujian akhir praktikum mata kuliah kecerdasan buatan. Sekian, jika ada salah dalam penyampaiannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.